Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang studi kasus kajian tentang gejala Islamophobia dalam perkembangan civic education di Amerika Serikat. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arfan Isro Gumbito dengan NIM K64230112. Kemudian Perkenalkan, nama saya Adisa Dania dengan NIM K642302. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wulandari dengan NIM H642307. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurrohma dengan NIM K64230043. Perkenalkan, nama saya Melisa Faradila dengan NIM K642347. Perkenalkan, nama saya Cantika Mulia Putriani dengan NIM K64230117. Perkenalkan, nama saya Novalita Putri Santosa dengan NIM K64230055. Perkenalkan, nama saya Rio Lia Rahman dengan NIM K64230060. baik, terima kasih teman-teman sudah perkenalan diri. Oke, sekarang materi. Monggo, abstrak akan disampaikan oleh Mbak Melisa Faradila. Silakan. Baik, untuk tujuan yang pertama yaitu tujuan dari pembahasan ini sendiri yaitu mengetahui bagaimana bentuk Islamophobia yang terjadi di Amerika Serikat dalam perkembangan civic education, serta memaparkan bagaimana tanggapan masyarakat Amerika Serikat mengenai yang ditetapkan Donald Trump tentang dampak yang mereka rasakan akibat selanjutnya. Amerika Serikat merupakan salah satu negara superpower dunia, tentunya kekuatan komunis yang dipimpin Uni Soviet pada dekade 1990-an. Negara superpower sendiri memiliki arti negara yang memiliki pengaruh, kekuatan militer, ekonomi, dan politik, serta teknologi yang tinggi. Negara yang terletak di bagian utara benua Amerika itu merupakan negara multi etnis yang terkenal dengan kata pluralisme sebagai simbolnya. Next. Islamophobia biasa merujuk pada ketakutan akan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Islamophobia juga merupakan industri yang cukup berkembang di Amerika. Fobia dianggap sebagai bentuk kecemasan. Dalam fobia dialami seseorang menghadapi objek atau situasi yang ditakuti atau dalam antisipasi akan menghadapi kondisi tersebut. Sebagai tanggapan orang yang menikah laku penghindaran yang utama semua pelaku. Sejarahnya, sebagian besar masyarakat Amerika telah mengidentikan Islam dengan tirani, intoleransi, kebencian, kekerasan, pergaulan bebas, dan kekafiran. Sentimen-sentimen ini tetap laten dalam politik dan wacana nasional hingga saat ini. Next.
Secara etimologi, Islamofobia kata Islam dan fobia. Islamofobia adalah perasaan ketakutan terhadap Islam, Muslim maupun Buddha. Istilah Islamofobia muncul pertama kali pada tahun 1922 pada political Islamofobia yang pernah terjadi di Amerika Serikat, bahwa politikus menjadikan isu Islamofobia untuk meraih kepopuleran dalam kampanyenya. Muslim dijadikan target operasi anti-teroris, memiliki loyalitas terhadap negara, dan sering dimata-matai oleh berbagai organisasi serta pihak yang potensial untuk melakukan tindakan terorisme. Contoh yang politikus yang membawa isu Islamofobia dalam kampanye politiknya ketika Donald Trump akan menutup akses maksudnya imigran Muslim ke Amerika Serikat untuk mencegah masuknya terorisme. Lanjut. Lanjut, silakan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah Islamofobia di Amerika Serikat. Meningkatnya kebencian anti-Muslim di seluruh dunia biasanya disebut sebagai Islamofobia. Islamofobia sejatinya pembahasan tentang ketakutan yang irasional terhadap Islam sehingga keberadaannya harus dijauhi atau disingkirkan. Pembahasan mengenai Islamofobia di Amerika Serikat tidak terlepas dari perkembangan umat Muslim di Amerika. Kaum Muslim Amerika kebanyakan tinggal di kota dan pinggiran kota karena faktor pekerjaan dan status sosial mereka. Sejak peristiwa 11 September 2001, yaitu peristiwa runtuhnya gedung kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, atau yang dikenal dengan Black Tuesday, tindakan oknum membawa unsur-unsur Islam ketika meledakkan pesawat di tengah-tengah gedung kembar Wall Street dianggap seluruh Muslim dunia harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Oke, next. Setelah peristiwa itu, kehidupan warga Muslim Amerika dalam situasi serba salah. Mereka adalah masyarakat biasa yang mengadu nasib di Amerika. Sekarang semua mata tertuju kepada mereka. Mereka sebagai warga yang minoritas di negeri paman Islam dan sering mendapatkan perlakuan intoleran. Amerika yang awalnya menjadi American Dream, yaitu tempat di mana kebebasan hidup berdemokrasi dan kesempatan untuk mencapai kemakmuran dan kesuksesan ekonomi, sekarang menjadi tempat saling sinis dan curiga di masyarakat. Islamofobia bisa diasumsikan pada dua level, yaitu level institusional dan individual. Menurut institusional, Islamofobia diwujudkan pada kebijakan lembaga kepolisian pada tahap mengontrol individu maupun kelompok warga Muslim di lingkungannya. Sebagai contoh, seperti campur tangan intelijen FBI terhadap individu keluarga maupun organisasi Islam yang diduga memiliki jaringan dengan kelompok teroris luar negeri dan proses pengadilan yang bertentangan dengan konstitusi terhadap teroris. Penelusuran aliran kematian. Islamofobia tidak hanya mengaji masalah anggapan dan prasangka yang muncul akibat tragedi 11 September, tapi lebih dari itu, Islamofobia berakar pada masalah paradigma ideologi yang dianut oleh pemerintah Amerika Serikat. Tidak hanya itu saja, masyarakat Amerika Serikat sebagian juga melakukan diskriminasi terhadap orang Muslim. Faktornya adalah telah mengakarnya perilaku tersebut di masyarakat Amerika Serikat sejak berabad-abad lalu. Oke, next. Selain itu, sentimen tentang ketidaksetujuan Amerika Serikat dikelola dan dipimpin seorang Muslim. Ketidakpercayaan seorang Muslim bisa terpilih sebagai presiden di Amerika Serikat dan Muslim sudah menjadi masalah di Amerika Serikat. Tentu saja menjadi topik hangat di kalangan media dan mengangkat lagi fenomena Islamofobia di kalangan sipil dan politik. Padahal Amerika Serikat terkenal kuat dalam hal demokrasi negara dan kenegaraannya. Hal ini seperti yang kita gambarkan dari sejarah demokrasi Amerika Serikat sendiri. Akan tetapi pada konteks Islamofobia ini, kata-kata tersebut tidak bisa diimplementasikan dengan baik dan benar.
Baik, selanjutnya akan saya teruskan tentang salah satu ini ada data yang diambil dari Nathan Lean, disajikan untuk memperlihatkan kondisi Islamophobia di Amerika Serikat yang menjadi sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh USA Today dan Gallup Poll pada tahun 2006. Ini kayak studi kasus jejak pendapat. Sejumlah besar minoritas di Amerika Serikat mengaku memiliki perasaan atau prasangka negatif terhadap orang-orang beragama Islam dan mendukung penggunaan tindakan pengamanan yang lebih tinggi dengan Muslim sebagai cara untuk mencegah terorisme. Kurang dari setengah responden percaya bahwa Muslim Amerika Serikat loyal terhadap Amerika Serikat. Kemudian ada 22% dari warga Amerika mengatakan bahwa mereka gugup ketika ada laki-laki Muslim dalam penerbangannya, dan 18% mengatakan mereka gugup jika melihat perempuan Muslim yang ikut dalam penerbangan. 4 dari 10 warga Amerika mendukung tindakan pengamanan untuk Muslim yang lebih keras daripada untuk warga AS secara umum, seperti mewajibkan Muslim untuk membawa kartu identitas khusus dan menjalani pemeriksaan yang lebih intensif sebelum menaiki pesawat. Jadi itu jejak pendapat di Amerika Serikat, seperti ada diskriminasi ya terhadap masyarakat Muslim. Next. Kemudian secara historis, mata pelajaran civic untuk pertama kalinya diperkenalkan di USA pada pertengahan tahun 1880-an. Pendidikan kewarganegaraan modern di Amerika Serikat sebelum tahun 1916 merupakan bagian dari mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah di Amerika Serikat memang mendominasi untuk pelajaran ilmu sosial. Next aja. Kemudian kasus yang dipelajari anak usia 14 sampai 15 tahun tentang kewarganegaraan. Pertama, demokrasi, lembaga politik, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, identitas nasional, perbedaan dan kepaduan sosial, hubungan sistem politik dan ekonomi. Sedangkan pada tingkat universitas yang dikembangkan adalah landasan dan konsep dasar pemerintah Amerika Serikat, cabang-cabang pemerintahan, proses politik, organisasi dan partisipasi nasional, kebijakan luar negeri dan pertahanan keamanan, wilayah dan saling ketergantungannya, pemerintah pusat dan lokal, kajian ilmu pengetahuan politik, hak dan kemerdekaan pribadi, serta esensi warga negara yang efektif. Kemudian yang terakhir, demokrasi dan tanggung jawab. Next, jadi itu pelajaran-pelajaran yang diajarkan terhadap anak-anak dan Islamophobia dan perkembangan civic di Amerika Serikat. Civic sebagai ilmu kewarganegaraan bermanfaat bagi pemerintah Amerika Serikat dalam rangka mempersatukan warga negaranya. Dari gambaran tersebut, jelaslah bahwa kemunculan civic dalam tataran ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan warga negara. Apalagi Amerika Serikat adalah negara asal pelajaran civic. Akan tetapi, pada awal 2000-an, kasus-kasus tentang kewarganegaraan mencuat begitu pesat, khususnya stigma negatif tentang orang-orang Islam yang dicap sebagai teroris. Padahal, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dania. Silahkan Mbak Dania. Islamophobia dan perkembangan civic di Amerika Serikat. Civic sebagai ilmu kewarganegaraan bermanfaat bagi pemerintah Amerika Serikat dalam rangka mempersatukan warga negaranya. Dari gambaran tersebut, jelas bahwa kemunculan civic dalam tatanan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan warga negara. Apalagi Amerika Serikat adalah negara asal pelajaran civic. Akan tetapi, pada awal 2000-an, kasus-kasus tentang kewarganegaraan mencuat begitu pesat, khususnya stigma negatif tentang orang-orang Islam yang dicap sebagai teroris. Padahal di AS banyak masyarakat asli yang beragama Islam, apalagi perihal imigran Islam.
Pemerintah AS selalu berupaya untuk meminimalisasi aktivitas tersebut. Next. Masyarakat berkewarganegaraan yang baik akan paham tentang hakikat menghormati perbedaan yang ada. Masyarakat yang minim pengetahuan tentang agamanya akan terpengaruh oleh Islamofobia karena mereka telah terkontaminasi oleh kehidupan yang bebas dan sangat kurang memahami dasar Islam yang sesungguhnya. Akan tetap akibatnya Islamofobia lebih sering terjadi di negara maju seperti Eropa dan Amerika. Permasalahan ini juga menjadikan Islamofobia berkembang begitu pesat. Kesadaran tentang kewarganegaraan masyarakat Amerika Serikat masih rendah. Bila dilihat di sisi lain, sebenarnya komunitas Muslim berkembang dan beradaptasi, menciptakan institusi keagamaan, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial yang memainkan peran penting dalam penguatan identitas Muslim dan pemberdayaan anggotanya. Next. Contoh kasus Islamofobia di Amerika Serikat. Yang pertama, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump melarang imigran Muslim masuk ke negaranya pada masa pemerintahannya. Yang kedua, larangan berhijab bagi perempuan Muslim di Amerika pada tahun 2009, terutama di bagian negara Oregon. Polisi wanita di Amerika Serikat tidak boleh memakai jilbab pada 2020. Dan yang terakhir, pandangan sebelah mata untuk masyarakat Islam yang dianggap sebagai teroris dan kecaman jelek lainnya, dan masih banyak lagi. Oke, silakan dilanjut, teman-teman. Selanjutnya, kebijakan pembatasan Muslim tinggal di Amerika Serikat. Kebijakan anti-Muslim semakin terasa di Amerika Serikat setelah dilantiknya Donald Trump sebagai presiden, yang menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat dan juga mahasiswa. Alasan penolakan ini disebabkan oleh masyarakat yang menganggap Islam agama teroris, sehingga mempengaruhi cara pandang agama lain terhadap Islam. Kajian ini menunjukkan perlunya pemahaman agama Islam mempunyai kedudukan penting dalam memperbaiki arah pikiran serta budaya di kalangan Barat. Selanjutnya, kebijakan Presiden Donald Trump mengenai travel ban bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum dari Amerika Serikat. Jadi, travel ban ini kan melarang negara dengan mayoritas Muslim untuk masuk ke Amerika Serikat, sehingga bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum dari Amerika yang memberikan jaminan atas kebebasan beragama dan tidak menjadikan agama dan asal negara sebagai alasan diskriminasi. Dan prinsip Amerika Serikat yang berisi semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum. Pembatasan orang Islam di Amerika Serikat ini selalu digencar-gencarkan karena menganggap orang-orang Islam adalah teroris, padahal masyarakat asli Amerika yang memeluk agama Islam tidak sedikit. Kemudian, respon masyarakat Muslim mengenai Islamofobia, mereka berusaha berperan aktif dalam berbagai macam. Oke, saya lanjutkan. Respon minoritas Muslim AS untuk melawan fenomena Islamofobia yang merugikan mereka adalah mereka berperan aktif dalam berbagai macam event seperti dialog lintas iman, kongres, acara doa bersama, seminar, dan lain sebagainya yang diselenggarakan untuk menumbuhkan sikap saling pengertian, hormat menghormati, mengedepankan rasa kasih sayang, dan toleransi dalam interaksi antar sesama manusia, antar sesama umat beragama dan warga negara AS secara umumnya. Selain sikap inklusif, minoritas Muslim AS juga melakukan dengan menerbitkan sejumlah artikel di internet, merilis laporan-laporan tentang kondisi Muslim, dan menulis karya tulis dalam bentuk buku. Dari sisi positifnya, seiring berjalannya waktu, warga negara Amerika banyak yang menganut agama Islam.
karena ada seorang anak dari Indonesia kemudian melakukan pekerjaan sebagai dai muda di New York City serta menjadi imam di salah satu masjid di Amerika. Dan juga orang-orang Muslim di Amerika berupaya melakukan dakwah di sana untuk memperkenalkan Islam yang sebenarnya. Melalui lembaga-lembaga yang dibentuk umat Islam bisa semakin intens dalam melakukan dakwah yang ramah, memperkenalkan Islam secara komprehensif, mampu menciptakan transformasi maupun inovasi dalam tubuh umat Islam yang ada di Amerika. Sehingga Islamofobia yang ada di Amerika atau label anti-Islam di Amerika bisa semakin berkurang. Dari respon umat Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam bukanlah musuh dunia. Selama ini, media menggiring opini yang telah berhasil menciptakan agenda politik yang mendiskreditkan Islam hanya untuk alasan menaikkan uplah dan sensasi. Dan pandangan minor masyarakat terhadap Islam karena tidak hadirnya informasi yang komprehensif tentang Islam. Oke, silakan teman-teman dilanjut bagiannya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas dampak Islamofobia di Amerika Serikat. Dampak yang dirasakan oleh warga yang mendapatkan diskriminasi dari Islamofobia di Amerika Serikat adalah terjadinya diskriminasi, tidak hanya laki-laki namun juga bagi wanita Muslim, terutama yang berhijab yang dijadikan simbol dan mudah untuk dikenali pada masyarakat yang rasis. Penelitian juga mengungkapkan bahwa warga Muslim Amerika menghadapi pelecehan di dalam seperti serangan verbal dan fisik di tempat umum. Tidak hanya itu saja, pada bidang pendidikan, siswa Muslim juga mendapat diskriminasi dari teman sekelas, guru di sekolah menengah, serta profesor di universitas. Selanjutnya, next. Masyarakat Muslim Amerika juga selalu merasa dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Terjadi pada tahun 2006, menurut laporan USA, Today Gallup, jumlah warga Amerika yang berpandangan negatif terhadap Muslim cukup tinggi, sekitar mencapai 22%. Warga tidak ingin bertetangga dengan Muslim. Sampai 31% khawatir dan takut untuk satu pesawat dengan orang Muslim. Bahkan pemerintah Amerika diharuskan mengawasi masyarakat Islam lebih dari masyarakat lainnya. Selain itu, masyarakat Islam selalu dianggap anarkis dan bertentangan dengan aturan-aturan. Kesan pertama tentang Muslim yang diisyaratkan oleh laporan Rooney Matthews adalah fakta bahwa wacana politik Barat memandang Islam sebagai sebuah blok monopolitik dan statis yang memusuhi segala bentuk keanekaragaman budaya. Islam digambarkan sebagai sebuah blok yang tidak berdiferensi, statis, dan monopolitik. Next. Tidak hanya dampak bagi umat Muslim saja, tetapi juga berdampak bagi khayalak umumnya. Munculnya Islamofobia di Amerika telah memicu berbagai tanggapan baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Baik pada tahun 2001 mencatat bahwa setelah peristiwa pada tanggal 9 September, banyak sekali artikel ilmiah, buku-buku yang diedit, dan karya-karya jurnalisme investigasi yang mengagumkan, membedah, dan menganalisa kejadian-kejadian yang mengarah akibat dari musibah yang mengerikan yang akan selamanya menandai momen tersebut dalam sejarah. Jadi Islamofobia ini juga mendorong penciptaan karya-karya ilmiah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan yang sudah dibagi, silakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan di atas. Dapat disimpulkan bahwa Islamofobia di Amerika Serikat dilatar belakangi oleh fenomena Islamofobia yang terjadi semenjak Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017. Sehingga dari fenomena tersebut menimbulkan banyak pertentangan dan perlawanan dari warga Amerika. Secara istilah, Islamofobia diartikan perasaan ketakutan irasional terhadap Islam, Muslim, maupun budaya Islam yang muncul pertama kali pada tahun 1922.
Islamofobia di Amerika Serikat memberikan dampak yang dirasakan bagi masyarakat, salah satunya diskriminasi dan rasisme. Lanjut. Dengan demikian, berkembangnya Islamofobia di Amerika Serikat tentunya memberikan perhatian sebagai respon masyarakat Muslim untuk meminimalisir dengan cara melakukan dakwah memperkenalkan budaya Islam yang sebenarnya. Di samping itu, strategi yang paling efektif untuk melawan Islamofobia adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang realitas Islam dan komunitas Muslim. Ikut andil dalam berbagai macam event seperti lintas iman, kongres, seminar, dan lain sebagainya. Dengan harapan menumbuhkan sikap sivik yang baik, saling menghormati, dan toleransi antar umat beragama dan warga negara Amerika Serikat secara umumnya sehingga menjadi solusi menyelesaikan persoalan kasus Islamofobia di Amerika Serikat dan dukungan pemerintah dalam upaya menjaga kesatuan dan persatuan dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, terima kasih teman-teman. Sesi presentasi yang kedua dari kita sudah selesai karena kemarin kita sudah presentasi secara langsung, secara luring di kelas. Ini hanya sebagai pengulangan saja ya, sebagai refleksi kita agar kita selalu paham tentang apa yang sudah kita sampaikan dan semoga teman-teman juga bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Terima kasih teman-teman anggota kelompok 1 dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan mereply di kolom sepada. Silahkan, dan bila ada kata-kata yang salah dari kami dari kelompok 1 minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.